Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa sampai kepada hari ini menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan rahmatnya dan dengan syafaatnya yang insya Allah kita sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil jaza nanti. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, seperti biasa pada hari ini, di hari yang kesekian kalinya kita bertemu di sore hari menjelang berbuka puasa di bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang kuliah 7 menit kultum, yaitu panduan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini tidak terasa bahwa beberapa hari lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa yang kita tahu tentang sholat Idul Fitri? Apakah sholat ini adalah sholatnya hari-hari besar, sholatnya orang-orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, atau seperti apa? Maka pada sore hari ini insya Allah akan kita bahas, kita kupas tuntas tentang panduan sholat Idul Fitri. Yang pertama, sholat Idul Fitri ada beberapa yang memaknainya atau menghukuminya sebagai sholat yang wajib. Beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menyuruh wanita-wanita yang sedang berhalangan ketika hari Idul Fitri untuk keluar rumah dan menyaksikan salat Idul Fitri. Lalu dalil yang kedua mengatakan bahwa Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri. Lalu dalil yang ketiga, bahwa ketika hari salat Idul Fitri adalah hari Jumat, maka hari Jumat itu ketika salat Jumat kita bisa menggugurkan salat Jumat dan digantikan dengan salat zuhur. Seperti itulah kemuliaan atau keistimewaan daripada salat Idul Fitri. Maka ada beberapa yang mengatakan salat Idul Fitri adalah wajib, ada beberapa yang mengatakan salat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad. Kenapa sunnah mu'akkad? Karena disampaikan bahwa ketika kita melantunkan niat untuk salat Idul Fitri, yaitu usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Lalu bagaimana kita melaksanakan salat Idul Fitri tersebut? Nah, setelah kita membahas tentang hukum-hukum salat Idul Fitri, sekarang kita bahas tentang waktu dari kapan kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kita melaksanakan salat Idul Fitri yaitu pada waktu seperti kita melaksanakan salat duha. Ketika matahari sudah mulai terbit dan sudah masuk waktu duha, maka di sanalah kita boleh melaksanakan salat Idul Fitri. Dan bagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri? Melaksanakan salat Idul Fitri biasa dilakukan di lapangan yang luas, karena berbagai jamaah berbondong-bondong datang untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang sekarang sedang pandemi? Sedang pandemi seperti ini tentu menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak,
ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri berkerumun. Tapi juga bisa kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Lalu yang terakhir, amalan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa saja amalan-amalan tersebut? Yang pertama, kita harus diwajibkan untuk mandi. Karena sudah tidak melaksanakan sahur pagi hari setelah sholat subuh, kita diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Lalu seperti biasa menyunahkan atau mengerjakan syarat sah daripada sholat. Lalu setelah amalan-amalan tersebut, tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang kita tahu adalah ada sholat Idul Fitri dan ada sholat Idul Adha. Sama-sama sholat besar. Maka sholat Idul Fitri adalah sholat yang diawali dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan diakhiri dengan 5 kali takbir di rakaat kedua. Tidak ada dalil yang menyampaikan bahwa ada bacaan-bacaan tertentu di 7 takbir dan 5 takbir di salah satu rakaat tersebut. Namun banyak ulama yang mengesahkan, banyak ulama yang berpendapat bahwa ketika 7 kali takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Di takbir yang pertama kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Lantunkan lagi tahmid, tahlil, tasbih dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sampai 7 kali. Lalu membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal sampai selesai rakaat pertama. Lalu di rakaat kedua seperti biasa bertakbir kembali, Allahu Akbar 5 kali, mengulang seperti yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di rakaat pertama. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dari panduan sholat Idul Fitri yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan tuntas di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.